Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui corong media ini, saya sampaikan kepada seluruh yang memakai media, apakah itu media Facebook, TikTok, Telegram, Instagram, dan bermacam media lain, tolong untuk tidak memperbanyak like and share video si murtadin yang kaitan mengkafiran. Bahkan karenanya akan sangat berbahaya bagi generasi Gedayawa, khususnya Aceh dan generasi yang lain. Bahkan salah satu alasan karena jih di live video itamang kafe yang tujuan jih untuk diminta peng. Sampai gara-gara jih minta peng dengan ditamang kafe, je ke masalah bagi Gedayawa orang Islam yang lain. Maka kesimpulan kecilnya jih, tagai-tagai tak share video si murtadinan. Karena relah generasi agama Gedayawa ji semata-mata diminta peng ipublo agama untuk diminta peng ipublo agama demi fasilitas dunia. Dan berdoa Allah Ta'ala supaya Allah beri hidayah balik untuk dikubah kafean untuk dikembali kepada Islam, karena Islam adalah agama yang hak, agama yang mulia, agama yang murni. Sekali lagi, tolong jangan disebarluaskan video si murtadinnya. Jika ada akun TikToknya di live tentang kekafiran jih, maka kita sama-sama report supaya jih bedihli. Bahkan karenanya jih kefitnah bagi umat Islam yang lain. Akhirul kalam, as'adakumullah fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, bertemu kembali dengan saya si murtadin yang saya ini paling dibenci oleh orang-orang Aceh. Terima kasih kepada orang-orang Aceh yang telah membenci saya, dan terima kasih untuk semua orang yang telah memberikan saya fitnah yang begitu luar biasa. Bagaimana barusan video yang saya tampilkan itu? Di dalam video itu seorang ustadz yang katanya ustadz, tetapi saya tidak menemukan ilmu seorang ustadz kepada orang itu. Beliau berkata kalau saya seorang murtadin yang masuk Kristen karena uang. Haleluya saudara, ini pernyataan sangat bodoh sekali. Mereka yang membayar para mu'alaf, kita yang disalahkan. Murtadin, coba saudara perhatikan, hari apa murtadin itu diberikan beasiswa, diberikan makan, diberikan sembako, diberikan rumah untuk tempat tinggal, dibuatkan rumah, bahkan diajukan proposal dana mu'alaf kepada para pejabat yang ada di Aceh. Masya Allah. Mereka yang melakukan pembodohan, kita yang disalahkan. Mereka yang membayar orang untuk mengikuti agama mereka, kita yang disalahkan. Masya Allah. Banyak sekali kebodohan-kebodohan yang disampaikan oleh ustadz yang barusan itu. Ustadz itu bahkan berkata apa? Dia itu suka sekali melakukan live sekarang di TikTok untuk mencari pengikut baru, dan setiap dapat satu pengikut baru saya akan mendapatkan uang. Hai Ustadz, Anda kok bodohnya kebangetan sekali sih? Ini agama, bukan perusahaan MLM. Saudara tahu apa itu MLM? Ya, itu perusahaan yang didirikan oleh itulah sistem MLM. Masukkan mereka ke agama kami, dan nanti akan kami berikan mereka beasiswa, dan kami akan berikan mereka makan, minum, bahkan jodoh pun akan kami carikan. Kalau masih kurang uang akan kami berikan. Itu yang terjadi Ustadz ya. Jadi jangan salahkan kami Ustadz. Kami di Kristen tidak pernah dibayar dan tidak pernah melakukan sesuatu karena uang. Semua hal yang kami lakukan di Kristen, Alkitab berkata, jika kamu mau melakukan sesuatu, lakukanlah seperti kamu melakukannya untuk Tuhan dan bukan untuk dirimu sendiri. Masya Allah, tunggu ya. Tunggu, jadi tunggu dong. Ini yang saudara perhatikan tadi itu seorang ustadz. Jika seorang ustadz bisa bodohnya begitu, kebangetan sekali bodohnya, saudara bayangkan hari-hari ini bagaimana bodohnya dengan orang-orang yang muncul di kolom komentar saya maupun di kolom komentarnya YouTube Injil Habagat. Semua hal kebodohan-kebodohan yang mereka pertanyakan dan mereka katakan setiap hari. Si Dedi itu pendeta besar, mereka bilang, padahal hari ini puji Tuhan saya bukan seorang pendeta. Effendi Usman seorang pendeta juga kata mereka, padahal puji Tuhan sampai hari ini Effendi Usman juga seorang biasa saja, bekerja melayani Tuhan di jalanan, di perkampungan. Itulah yang terjadi yang saya perhatikan. Jadi kalau mereka berkata kami pendeta besar, Masya Allah, kok bohongnya kebangetan sih. Jangan suka berbohong Ustadz ya. Sebelum kita berbicara, cari dulu datanya yang benar. Lagian kita sesama Indonesia masih berada di bawah langit yang sama, masih berada di negara yang sama, tidak sulit untuk mencari data seseorang.
orang masuk agama Kristen karena uang, kita bisa cek sekarang bagaimana kelipatan kekayaannya. Karena tidak mungkin seorang warga negara yang baik tidak membayar pajak, kecuali di golongan saudara. Kalau di golongan kami, Alkitab mengatakan bahwasanya berikan kepada raja apa yang menjadi milik raja, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dan jika sekarang apa yang harus kami berikan kepada seorang raja, ya pajak. Karena negara kami dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan saudara, presiden yang sah pun saudara mau gulingkan. Masya Allah. Jadi jangan terus menyebar kebohongan Ustadz ya. Jadi untuk Ustadz Bukhari yang ada di sini, Ustadz, kalau memang ilmu Anda sudah layak untuk dipanggil Ustadz, coba ya sebelum berbicara cari dulu data, faktanya bagaimana, baru kita sampaikan jejak pendapat kita masing-masing. Apakah benar orang Islam masuk ke Kristen karena kekurangan makan, karena mau mencari uang, atau malah sebaliknya? Bahkan di Aceh itu, Ustadz Bukhari, coba jawab saya Ustadz Bukhari, apakah saudara lupa bagaimana di Aceh itu ada beberapa orang yang pura-pura menjadi mu'alaf cuma untuk bisa makan sehari 3 kali gratis? Coba Ustadz Bukhari jawab saya kalau saya salah ya. Ustadz Bukhari, jangan pura-pura bodoh ya. Masa seorang Ustadz berbicara bodoh seperti itu? Dan Ustadz Bukhari bilang apa? Kalau ketemu akun TikTok saya lagi melakukan live mengabarkan Injil di TikTok, report saja, blokir saja. Ustadz, sekarang ilmu teknologi sudah sangat maju sekali. Satu akun tumbang, 1000 akun hidup kembali. Tetapi kalau satu kasatria mati, udah belum tentu ada kasatria yang lain. Jadi kalau Ustadz Bukhari besok mau report akun saya, mau memblokir akun saya, mau menyatakan apapun, Ustadz Bukhari jangan terlalu bodoh ya. Jadi akun TikTok itu 1 menit bisa dibuat 10 akun Ustadz ya. Tinggal kelancaran internet dan spek HP yang digunakan Ustadz ya. Jadi stop memelihara kebodohan. Kalau Ustadz Bukhari mau terlihat pintar sedikit, coba pelihara ayam, ternakkan ayamnya itu, juallah. Itu akan jauh lebih berguna untuk Ustadz Bukhari daripada sekadar Ustadz Bukhari berkata masuk Kristen karena uang. Dan dia sedang mencari pengikut. Agama bukan sistem bisnis MLM. Ustadz Bahlul. Jadi Ustadz jangan terlalu bahlul ya. Memang semua manusia Ustadz ya punya kepintaran yang terbatas. Tetapi jangan kita borong kebodohan secara unlimited. Adapun tiada batas. Jadi kalau Ustadz sudah merasa diri bodoh, coba ya kebodohan itu disimpan sedikit saja. Makanya pepatah bijak berkata apa? Orang yang diam, kebodohannya pun tidak akan nampak. Tetapi karena Ustadz Bukhari sudah berbicara, saya seorang pendeta, saya seorang yang sedang mencari pengikut baru supaya dibayar. Inilah kebodohan-kebodohan yang Ustadz Bukhari tampilkan. Begitu Ustadz Bukhari ya yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.